Halo pemirsa, Nusantara kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. KPK bantah adanya politisasi dalam penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gereja Katedral Jakarta maksimalkan fungsi terowongan silaturahmi saat misa Natal. Pos jaga Nataru di Garut, Jawa Barat dipasang tralis besi untuk mencegah pelemparan bom Molotov. Bayi diduga tertukar, jatuh pingsan saat mendengar hasil tes DNA positif dari Pusdokes Polri. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Menurut Ketua KPK, Setio Budianto, dalam kasus ini Hasto mendukung Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu atau PAW dari pemilihan Sumatera Selatan atau Sumsel menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Namun hal tersebut ditentang caleg PDIP yang berhak mendapatkan kursi PAW, yakni Rizky Aprilia. Hal ini membuat Hasto dan Harun menyuap Wahyu Setiawan. Dari penyidikan yang dilakukan, sebagian uang yang diberikan kepada Wahyu berasal dari Hasto. Selain itu, KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan terhadap Harun Masiku. Selain ditetapkan tersangka, KPK juga mencekal Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan MA dan surat permohonan pelaksanaan permohonan fatwa MA kepada KPU. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DPI untuk melobi anggota KPU agar dapat menetapkan HM sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel. Penetapan tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menepis adanya politisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya langkah ini murni penegakan hukum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya, murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres atau segala macam. Kami hanya mendengarkan proses ekspos dan jalannya ekspos. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan, dihadiri oleh semua pimpinan lengkap, termasuk dari kedeputian yang lain, ya. Jadi posisinya artinya kedeputian di penindakan, tapi dari direktoratnya lengkap, gitu. Sehingga menurut saya keputusannya diambil secara bulat, dan itulah yang menjadi sprindik tersebut.
Penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ramai diberitakan sejak Selasa pagi 24 Desember 2024. Kabar penetapan tersangka Hasto Kristianto ramai diberitakan karena bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada publik. Dalam SPDP yang beredar, Hasto ditetapkan tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam SPDP yang bocor, tertera laporan pengembangan penyidikan pertanggal 18 Desember 2024 dan surat perintah penyidikan pertanggal 23 Desember 2024. Tak hanya itu, di sprindik tersebut juga menjelaskan bahwa Hasto bersama dengan Harun Masiku memberikan hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU periode 2017-2022. Selanjutnya kita persilahkan. Mas Ketua tadi jelas banget keterlibatannya sudah diketahui dan ini adalah intimidasi dari Ketua PDIP Megawati Soekarno. Asep Mas Desa. Kita ke sorotan lain, 3 hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya yang menjadi tersangka dugaan suap pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa pagi. Ketiga hakim didakwa menerima suap 1 miliar dan 3,6 miliar rupiah. Ketiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya tersebut adalah Erin Damanik Mangapu dan Heru Hanindyo. Berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura sebagai berikut. 1. Uang tunai sebesar 48.000 dolar Singapura dari Meniska Wijaya Tanur dan Ahmad yang diterima oleh terdakwa Tua Damani. 2. Uang tunai sebesar 140.000 dolar Singapura dari Meniska Wijaya Tanur dan Nisa Ahmad dengan pembagian masing-masing untuk terdakwa Tua Damani sebesar 38.000 dolar Singapura. Untuk mengaku sebesar 36.000 dolar Singapura. Untuk Heru Hanindyo sebesar 36.000 dolar Singapura. Kita ke Banten, sebuah mobil masuk ke jurang sedalam 5 meter di Kabupaten Pandeglang. 5 orang mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Jalan Gunung Karang, Kampung Pasukon, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang pada Senin kemarin. Mobil pribadi berwarna putih masuk ke jurang sedalam 5 meter. Mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa naas tersebut, namun 5 orang berikut sang sopir mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi mobil tersebut menggunakan 1 unit mobil derek. Menurut saksi mata, minibus berpenumpang 5 orang tersebut melaju dengan kecepatan sedang dari arah Pandeglang menuju Gunung Karang. Namun sampai di lokasi kejadian, sang sopir tidak mampu mengendalikan mobil yang darinya sehingga tergelincir ke dalam jurang. Kejadian cuaca lagi hujan atau apa? Lagi hujan. Itu arah dari mana mobil? Arah dari bawah. Dari Pandeglang? Ya. Ini tujuannya kemana sih kira-kira? Tujuannya mau ke Pasir Putih. Oh, itu berapa orang korban? 5 orang. Berikut supir? Ya. Terus gimana kondisinya? Kondisinya pada luka-luka. Luka-luka? Ya. Ini kasus kecelakaan tunggal tersebut ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Dari Jawa Timur, sebuah mobil di Jember tertabrak kereta api saat melintas di perlintasan sebidang tanpa berpalang pintu. Beruntung seluruh penumpang dalam keadaan selamat dan hanya mengalami luka-luka. Inilah video rekaman CCTV yang merekam kecelakaan yang terjadi di pintu perlintasan di Jalan Pemuda, Dusun Gudang Karang, Desa Rambi Puji, Jember pada hari Senin siang. Dalam video terlihat sebuah minibus datang dari arah selatan dan kemudian melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Sesampainya di perlintasan muncul kereta api Pandalungan jurusan Gambir Jember yang langsung menyerempet mobil. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit. Perlintasan kereta api tersebut tidak memiliki palang pintu dan dijaga secara swadaya oleh masyarakat. Jika cuma tidak jadi masalah, kalau korban masih alhamdulillah masih diselamatkan. Cuma ya luka
yang jaga atau seperti apa Pak? Kalau resmi dari BCK memang nggak ada, cuma dari warga sendiri kan memang ada sebetulnya, karena tadi itu ada warga yang meninggal, akhirnya orang tertutup, juga bengkel ini tertutup. Sebetulnya ada, dua ini sama-sama jaga, sama dua-duanya. Tapi kebetulan tadi kebetulan ada warga yang meninggal pas bersamaan dengan waktunya jam 10.30 yang dimakamkan. Kejadiannya jam 10.33. Jadi kondisi semuanya memang nggak ada waktu itu. Semarak Natal di Gereja Renovasi Kalimantan Barat, Nusantara kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Menyambut Natal dan Tahun Baru adalah momen yang penuh harapan. Bukan hanya soal perayaan, tapi juga momen untuk berbagi kasih, mempererat hubungan, dan menumbuhkan semangat optimisme. Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat bagi Untak Surabaya. Mari terus berkomitmen untuk berkembang dan menjaga kualitas pendidikan. Selamat Natal dan Tahun Baru 2025. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Pelakraan saiki yo ono nang pojok kampung dina Senin sampai Kemis. Ojo lali yo rek. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Gereja Katedral Jakarta memaksimalkan parkiran Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi pada saat perayaan Natal tahun ini. Humas Gereja Katedral Jakarta, Susyana Suwadi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pengurus Masjid Istiqlal untuk menggunakan terowongan silaturahmi menghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral pada saat Misa Natal 2024. Nantinya terowongan ini diperuntukkan bagi umat Katolik yang akan mengikuti kegiatan misa dan digunakan bagi jemaat yang memarkirkan kendaraan mereka di area basement 1 atau 2 Masjid Istiqlal. Setelah dari tempat parkir, mereka bisa melewati terowongan silaturahmi untuk menuju ke Gereja Katedral. Di Badan Pengelola Masjid Istiqlal, kami sudah berkoordinasi kemarin dan mengatur sehingga bisa digunakan untuk umat yang melaksanakan ibadah Natal ini dengan parkir di Masjid Istiqlal di basement 1 atau 2, itu bisa mencapai Gereja Katedral menggunakan terowongan silaturahim, di mana tentu saja ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Tentu dibantu dengan aparat TNI Polri dalam hal ini dari teman-teman Polsek, itu juga sudah menyiapkan dengan jajarannya bagaimana nanti umat akan dilakukan pemeriksaan mobil terlebih dahulu. Sementara itu, Gereja Katedral Jakarta mengangkat tema Marilah Kembali ke Bethlehem dalam perayaan Natal tahun ini. Tema tersebut diambil dari penggalan ayat Alkitab sebagai refleksi atas nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan. Tema Natal kami selalu mengikuti tema yaitu yang merupakan pesan Natal bersama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan tema Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem yang dipetik dari Lukas bab 2 ayat 15. Dan juga kebetulan tahun ini merupakan tahun pembukaan, tahun jubileum di Vatikan, yaitu tahun jubileum yang hanya dilakukan 25 tahun sekali, di mana akan dibuka pintu suci di Vatikan. Nah, dengan demikian kita juga ikut serta untuk menyambut tahun jubileum tersebut, yaitu dengan adanya panitia mengikut sertakan maskot yang dikeluarkan oleh Vatikan yang bernama Luce. Sementara itu di Jawa Timur, Polres Kota Pasuruan melakukan sterilisasi di 17 gereja pada saat Hari Raya Natal. Petugas menjamin jamaah untuk tenang dan khusyuk saat beribadah di gereja masing-masing. Selasa siang, anggota kepolisian Kota Pasuruan melakukan sterilisasi di gereja terbesar di Kota Pasuruan. Petugas menggunakan alat detektor untuk mensterilkan dan penyisiran seluruh bagian ruangan gereja, mulai dari bawah kursi dan mimbar. Penyisiran juga dilakukan di halaman luar gereja. Menurut Kepala Operasional Polres Pasuruan Kota, AKP Muhammad Suud, mengatakan ada 17 gereja yang disterilkan pada saat perayaan Natal. Selain itu, ratusan personel juga dikerahkan untuk mengamankan dan memberikan rasa aman terhadap umat Kristiani. Petugas akan disiagakan 24 jam untuk pengamanan gereja dan tempat kerumunan lainnya agar masyarakat tetap tenang saat libur Natal dan Tahun Baru. Saat ini dalam rangkaian kegiatan operasi Keliling Semeru 2024, salah satunya agenda pengamanan ibadah Natal. Saat ini kita melakukan sterilisasi di gereja GKI di wilayah Pasuruan Kota, didampingi dengan pengurus gereja. Sesuai SOP kita tetap melaksanakan sterilisasi, kemudian memberikan himbauan
mengadakan koordinasi dengan pengurus gereja, tujuannya agar ibadah Natal di tahun 2024 khususnya di wilayah Polres Pasuruan Kota dapat berjalan aman, tertib, terkendali, yang melaksanakan ibadah dengan khusyuk, masyarakat juga bisa melakukan aktivitas dengan aman dan terkendali. Begitu kira-kira. Oke, untuk yang disterilisasi ini gereja seluruh di Kota Pasuruan ya? Kita akan melaksanakan sterilisasi semua gereja yang ada di wilayah. Semarak perayaan Natal terlihat di Gereja Salib Suci Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Meski gereja sedang dalam tahap pembangunan, pihak gereja berupaya memenuhi kebutuhan umat pada momen spiritual ini. Gereja Salib Suci di Ngabang, Kalimantan Barat melakukan berbagai persiapan menyambut Hari Raya Natal. Persiapan telah dimulai 2 minggu sebelum Hari Raya Natal tiba, dengan fokus pada pemasangan kursi dan tenda. Gereja ini bakal menampung umat pada 4 sesi misa, 2 kali misa pada malam Natal, dan 2 kali lagi pada hari Natal. Misa pada gereja yang sedang dibangun ini bakal dilaksanakan di aula utama dengan kapasitas 1.500 jemaat. Sementara kapasitas gereja yang akan dibangun akan bisa menampung hingga lebih dari 1.700 umat. Ya, untuk sementara kita menggunakan aula. Karena apa? Karena gereja di paroki kami ini lagi dalam tahap pembangunan. Ya, karena dulu memang untuk menampung itu paling mampu itu 700 orang. Maka mau tidak mau, karena dengan adanya waktu, berjalannya waktu, ya maka mau tidak mau kami akan bangun kembali nanti dengan jumlah kurang lebih 1.700 umat yang bisa untuk beribadat. Pihak gereja juga telah berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan ibadah berlangsung dengan aman. Pihak gereja juga meminta agar warga tidak membunyikan mercon atau petasan selama ibadah berlangsung. Henry Marcelino, PON TV, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persatuan Gereja Indonesia akan menggelar puncak perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena Jakarta pada Sabtu 28 Desember mendatang. Perayaan Natal Nasional ini akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan 12.000 umat Kristiani. Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2024, Thomas Jiwandono, mengatakan perayaan Natal Nasional akan mengusung tema Marilah Kembali ke Bethlehem. Menurutnya, nilai-nilai kerukunan antar umat beragama menjadi dasar perayaan Natal Nasional tahun ini. Thomas menyebut umat yang akan hadir dalam perayaan Natal Nasional ini dapat mendaftarkan diri mereka melalui paroki dan gereja masing-masing. Sama, yakni memajukan kesejahteraan bersama, mengentaskan permasalahan sosial yang masih terus ada, serta mengupayakan pola interaksi antara manusia dan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Puncak perayaan Natal Nasional tahun 2024 akan diadakan pada tanggal 28 Desember 2024 di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Bapak Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir bersama pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan KWI dan PGI, serta para tokoh-tokoh lintas agama. Diharapkan kegiatan ini akan dihadiri sekitar 12.000. Dari Banten, Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang memperlakukan pembatasan operasional untuk truk dengan sumbu 3 atau lebih selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Surat keputusan bersama nomor KP DRJD 6944 tahun 2024 memperlakukan pembatasan untuk mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, barang dengan kereta tempelan, truk gandeng, mobil yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan pengangkut bahan bangunan. Namun ada pengecualian bagi kendaraan pengangkut bahan bakar, pengangkut hantaran uang, mobil pengangkut hewan atau makanan ternak, mobil pengangkut pupuk, serta bahan pokok. Langkah ini diambil demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan selama periode liburan. Kasat
Tas Polres Pandeglang AKP Ferry Oktaviari Pratama mengatakan pemberlakuan aturan tersebut dimulai pada 20 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025. Semua kendaraan besar terutama truk sumbu 3 dilarang melintas di seluruh jalan yang ada di Pandeglang mulai pukul 22.00 hingga pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Berkaitan dengan kendaraan sumbu 3 ini mulai dari tanggal 20 Desember sampai dengan 1 Januari. Adapun itu pemberlakuannya mulai dari jam 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB. Jadi apabila nanti kita temukan terjadi pelanggaran, ini yang pertama otomatis ada kita ambil tindakan tegas berupa teguran hingga nanti dilakukan penindakan. Subsidi trayek angkutan kota dalam Provinsi Damri dicabut dan 7 trayek Damri Serang berubah menjadi komersil. Akibatnya tarif ongkos bus Damri naik. Subsidi 7 trayek Damri Serang Banten dialihkan ke PO Bus Sinar Jaya, yakni trayek Serang Cigemblong, Cirinten, Ketapang, Munjul, Ciboleger, Gadok, dan Carita. Awalnya trayek tersebut disubsidi oleh pemerintah, namun kini subsidi tersebut dialihkan. Meski demikian, Damri tetap beroperasi untuk melayani masyarakat dengan tarif Rp60 hingga Rp70.000. Kepala Cabang Damri Serang, Maman Suparman, mengatakan subsidi angkutan perintis sudah tidak dilayani lagi oleh Damri karena subsidinya sudah dialihkan ke perusahaan PO Bus swasta. Sehingga yang berhak melayani angkutan perintis subsidi adalah Bus Sinar Jaya, bukan lagi Damri. Pada tahun 2024, Damri kalah lelang dan kini Sinar Jaya mendapatkan kucuran subsidi dari pemerintah untuk melayani para penumpang. Kecuali yang SPM ya, SPM. Karena pasar pariwisata itu masih disubsidi. Berpengaruh nggak Pak ke tarif penumpang? Pengaruh Pak, kalau subsidi itu kan disubsidi pemerintah. Sementara untuk AKDP komersial murni. Jadi artinya hidupnya dari pendapatan. Sementara untuk yang angkutan penugasan yang subsidi, itu sudah disubsidi pemerintah, semua biaya sudah ditanggung. Jadi artinya tarifnya. Selasa 24 Desember menjadi puncak mudik Nataru di Stasiun Gambir dan Senen. Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Apakah Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga. Herbates, herbal diabetes Anda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Hadiah yang membawa cinta, hadiah yang memberi kedamaian, dan hadiah yang menghadirkan kebahagiaan semoga menjadi milik kita di hari Natal tahun ini. Saksikan Malaikat Kertas, Rabu 25 Desember pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti Sumabiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Dino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek merotak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Puluhan ribu penumpang memadati stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir, Jakarta untuk libur Natal dan Tahun Baru 2025. Ini merupakan puncak mudik Nataru pada tahun ini. Kepadatan penumpang terlihat mulai dari area tunggu, keberangkatan hingga area check-in tiket. Data stasiun Daop 1 Jakarta menyebutkan sebanyak 16.000 calon penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada hari Selasa 24 Desember. Sementara total keberangkatan selama libur Nataru lebih dari 43.000 penumpang kereta api. Peningkatan arus mudik yang menggunakan kendaraan umum seperti bus dan bus angkutan kota meningkat signifikan di Terminal Ngabang Jelang Nataru. Ratusan pemudik memanfaatkan angkutan umum untuk bepergian lewat Terminal Bus Ngabang dengan tujuan di antaranya Sintang, Entikong, dan Sanggau.
Data Dinas Perhubungan Kabupaten Landak menyebutkan dalam 2 hari terakhir sekitar 200 penumpang tercatat berangkat dari terminal ini, sementara jumlah penumpang yang memutuskan turun juga menunjukkan angka yang hampir sama. Beda-beda, berangkat ke Bintang, Bingkong, terus ke Sanggau. Peningkatannya signifikan Pak, dari sejak kita lakukan cek kemarin, peningkatannya semakin meningkat. Penumpang naik dan turun Pak, rata-rata. Ini kita berdasarkan data yang kita dapat dalam 2 hari ini, peningkatan penumpang naik ini sudah hampir 200 orang. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan jumlah kendaraan di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek melonjak signifikan. Manajer SPBU rest area kilometer 57 Willy Angga menyebut tercatat peningkatan jumlah pengunjung di rest area kilometer 57 sebanyak 40%. Pihaknya telah menyiagakan penambahan sejumlah petugas guna melayani para pemudik yang beristirahat di rest area. Selain itu, menyiagakan juga lahan parkir hingga 2 kali lipat, mengalihfungsikan parkir kendaraan sumbu 3 yang tidak beroperasi saat ini. Diharapkan rest area kilometer 57 dapat menampung kendaraan yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, rest area kilometer 57 juga tidak memberikan pembatasan waktu untuk para pemudik karena masih banyaknya lahan parkir yang dapat menampung kendaraan. Seperti itu. Kita melakukan penambahan orang ataupun manajemen ini, operasional di lapangan seperti itu. Untuk antisipasi untuk asma, biasanya kita koordinasi dengan tim Polda ataupun tim Polres Kerawang untuk rekayasa arus. Biasanya kita ada 2 akses masuk untuk jalur SPU kecil dan jalur SPU besar. Kebetulan untuk kendaraan besar kalau di tanggal merah mereka libur, nah itu kita alih fungsi menjadi mobil kecil karena dari Pertamina sendiri pun memasang pertasop untuk penjualan di produk Pertamax di jalur SPU besar. Belasan pos jaga Nataru di wilayah hukum Polres Garut, Jawa Barat telah terpasang teralis besi. Ini untuk mengantisipasi pelemparan dan upaya pengerusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini juga menghindari kejadian pelemparan benda ataupun bom molotov seperti yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Di wilayah Kabupaten Garut berdiri sekitar 15 pos jaga dan pos terpadu yang kini sudah dipasang teralis besi. Di antaranya pos terpadu Garut, Trade Center atau GTC Limbangan, Kadungora, Lewigoong, Bandrek, dan pos polisi Malangbong. Memang untuk di pos-pos polisi dan di pos-pos pelayanan kami melaksanakan pengamanan petugas yang sedang jaga dengan pemasangan RAM dan pemantauan dengan CCTV. Hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Tasik Kota. Pak, di wilayah mana, di titik mana sih Pak yang dipasang Pak? Kami laksanakan pengamanan di pos polisi Malangbong, pos Malangbong, terus lagi di pos polisi Bandrek. Di sini di pos pertigaan Lewigoong di Limbangan, terus dilaksanakan juga di pos terpadu GTC Limbangan ini, di Kadungora, di Tarogong dan di perkotaan kurang lebih 15 pos polisi dan pos PEM yang kita laksanakan pengamanan dengan memasang RAM dan pengawasan CCTV. Apa Pak yang diantisipasi Pak dengan pemasangan ini Pak? Tentunya mengantisipasi keselamatan daripada anggota yang jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga kita lengkapi dengan CCTV yang mengarah keluar maupun ke dalam. Banjir kiriman dari perbukitan Bojonegoro rendam rumah warga. Selengkapnya usai. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru.
171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Isimu kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Ibu dari bayi yang diduga tertukar tak kuasa menahan tangis hingga akhirnya jatuh pingsan setelah mendengar hasil tes DNA yang diumumkan Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri dipastikan bayi berjenis kelamin laki-laki yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Feni Selvianti jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke ruang kesehatan Polres Metro Jakarta Pusat setelah terkejut dan belum bisa menerima kenyataan. Hasil tes DNA bayi diduga tertukar adalah anak kandungnya sendiri. Ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, dalam keterangan persnya yang dihadiri pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dan juga KPAI. Dari hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokes Polri, bayi berjenis laki-laki yang meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih dipastikan merupakan anak dari pasangan Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA
dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Dr. Jack Pradono Andoyo, mengaku lega dengan hasil tes DNA tersebut yang telah memperjelas tidak adanya bayi tertukar. Jack menjelaskan, jika bayi pasangan Rauf dan Feni meninggal dunia diduga akibat penyakit jantung bawaan. Penyebab wafatnya Ananda itu diduga adalah penyakit jantung bawaan. Nah, pada waktu dilahirkan secara seksio sesaria dan menangis keras itu karena proses sirkulasinya itu masih berlangsung dari hari-hari sehingga jantung belum berfungsi kan, sehingga pada waktu diputuskan dan kemudian bernafas dengan paru-paru dan jantungnya sendiri, maka kondisinya saat itu adalah menangis keras. Kita bilang Apgar skor itu bagus ya, 8 atau 9. Namun dalam perjalanannya sekitar 1 jam kondisi menurun karena bayi bernafas dan bersirkulasi dengan organnya sendiri. Mendengar penjelasan pihak rumah sakit, Muhammad Rauf belum bisa menerima karena bayi yang dilahirkan istrinya dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi mengalami lemah jantung. Rauf juga menyayangkan SOP pihak rumah sakit yang tidak pernah menjelaskan identifikasi bayinya saat baru pertama kali dilahirkan, serta sulitnya mendapatkan rekam medis dari pihak rumah sakit. Waktu bayi saya ajarkan itu kan bayi dibawa buru-buru, Pak. Saya waktu itu minta izin foto tapi tidak diberikan waktu itu. Tapi saya setelah bayi mau keluar saya diam-diam untuk foto bayi saya, video gitu, Pak. Tapi setelah itu saya anak di bawah ruang itu saya tidak boleh masuk ke dalam. Dan waktu suruh ambil berkas pun saya tidak dikasih tahu tuh kalau itu ada gelangnya, Pak. Cuma untuk katanya administrasi doang, nggak diberitahu untuk itu ada gelangnya segala macam. Jadi saya kasih aja ke ruang nicu gitu, Pak. Ya kan katanya langsung kasih ke ruang nicu, Pak. Saya nggak mengerti karena anak pertama saya kurang paham. Meski dugaan bayi tertukar telah terjawab dengan keluarnya hasil tes DNA, namun polisi mengaku belum melakukan penghentian penyidikan terkait kasus ini. Polisi bakal kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit dan orang tua bayi untuk mengungkap dugaan adanya tindakan malpraktek. Komisi Perlindungan Indonesia juga akan melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Itu Pak, kita dalami ya, karena kemarin yang diminta para pihak itu untuk mediasi yang non pidana. Ya tentu kedepannya kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, salah satu regulator ya terkait layanan kesehatan. Tentu kalau jika ada informasi lanjutnya tentu akan kita dalami. Kasus ini bermula dari kecurigaan orang tua bayi yang merasa jasad bayi yang mereka terima berbeda dengan bayi yang dilahirkan. Ada beberapa kejanggalan terungkap, seperti perbedaan panjang bayi serta adanya tahi lalat di wajah yang tidak sesuai. Faisal Fazri, Jawa Pos TV, Jakarta. Kita ke Papua, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua dilaporkan hilang saat melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di wilayah distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat. Tim gabungan TNI Polri bersama SAR terus melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun yang hilang sejak 18 Desember lalu saat mengejar kelompok kriminal bersenjata. Insiden tragis ini terjadi saat operasi pengejaran terhadap kelompok kriminal senjata atau KKB di Lampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Hingga kini belum ada tanda-tanda keberadaan perwira polisi tersebut. Operasi pencarian dipimpin langsung oleh Kapolres Teluk Bintuni AKBP Hoirudin Wahid. Diharapkan Ibtu Tommy dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Ongki Isgunawan mengungkapkan Ibtu Tommy tergelincir dan terseret arus Sungai Rawara. Memasuki hari keempat, upaya pencarian terus dilakukan tim SAR gabungan. Untuk menarik. Namun di tengah perjalanan, Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun tergelincir, kemudian terseret derasnya arus Sungai Rawara. Melihat hal tersebut, personil yang sudah atau yang belum menyeberang Sungai Rawara melakukan usaha pertolongan pertama dengan mencari.
Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Baridun Wahid beserta tim yang lain melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni itu Tommy Marbun, dan sampai dengan saat ini pun masih kita lakukan pencarian secara maksimal. Dalam operasi Gakum terhadap KKB tersebut, pasukan gabungan berhasil menembak mati Komandan KKB Marten Anggikin di Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Insiden ini menjadi tantangan besar dalam operasi pengejaran KKB di wilayah Papua Barat, namun TNI Polri menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas dan keamanan di daerah. Rifan Nonai, Jawabus TV, Jayapura, Papua. Kita ke informasi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan program jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang jumlahnya mencapai 50.000 orang. Ancaman badai PHK terhadap ribuan pegawai PT Sritex mengemuka usai gagalnya upaya kasasi atas putusan pahit dari Pengadilan Negeri Semarang. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah mempersiapkan beberapa skema bantuan untuk pekerja Sritex. Salah satunya program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan mereka. Selain itu, Kemnaker juga akan memastikan adanya peluang kerja melalui penguatan pasar tenaga kerja dan pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja, khususnya di Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo. Semoga langkah-langkah yang Hujan deras yang melanda kawasan perbukitan di selatan Bojonegoro, Jawa Timur menyebabkan sejumlah desa di kawasan perkotaan terdampak banjir. Banjir kiriman merendam rumah warga, rumah ibadah hingga akses jalan. Hujan deras yang mengguyur kawasan perbukitan di selatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menyebabkan desa Pacul terdampak banjir. Banjir kiriman menggenangi rumah-rumah warga, fasilitas pendidikan, hingga musola di desa setempat. Banjir juga menggenangi jalan desa hingga membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Ketinggian banjir bervariasi mulai 10 hingga 60 cm. Desa Pacul, Kabupaten Bojonegoro menjadi langganan kiriman banjir dari kawasan perbukitan yang ada di selatan desa setempat. Saat hujan deras melanda Kecamatan Temayang, air akan mengalir ke desa Pacul karena lokasinya lebih rendah. Banjir kiriman sudah menjadi langganan menggenangi desa ini. Gundulnya hutan di kawasan perbukitan menjadi salah satu pemicunya. Sementara banjir akan berangsur surut jika hujan reda. Ini karena banjir dari Temayang sana, dari Temayang Sumberaro dari sini. Untuk air yang mulai masuk ini terjadi sekitar pukul berapa, Pak ya? Sekitar jam 10 itu sudah mulai. Terus menutup jalan itu jam berapa? Sekitar jam 3. Untuk jam 3 malam di pagi itu. Warga pun berharap ada solusi dari pemerintah daerah agar banjir yang setiap tahun terjadi dapat diatasi. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro, Jawa Timur. Banjir juga melanda Dusun Curah Lele yang meluas hingga ke Dusun Kraton, Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurojo, Jember, Jawa Timur. Dari data sementara, banjir di 2 titik merendam sedikitnya 1.600 rumah dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir menggenangi jalan desa dengan ketinggian 50 cm, namun di beberapa titik ketinggian banjir telah mencapai 1 meter. Aktivitas warga pun kembali terganggu sebab hampir seluruh akses jalan di desa ini terkepung banjir. Banjir di dusun ini juga turut menggenangi lebih dari 1.000 rumah. Banjir terjadi secara tiba-tiba sejak Senin dini hari akibat meluapnya Sungai Curah Nongko. Selain dari luapan sungai, banjir yang melanda Dusun Kraton juga merupakan limpahan dari banjir yang melanda Curah Lele yang sempat berdampak pada aktivitas warga. Itu bisa meluap ke lainnya daratan, di jalan-jalan itu kayak mau ke lahan itu udah nggak bisa sekarang. Itu yang agak kasihan. Airnya sudah ketemu antara dari arah Curah Nongko dan arah Senen ketemu, sehingga ngumpulnya di
Dusun Kraton. Yang dari Curah Lele ketemu sama yang dari Curah Nongko kumpul di Kraton. Jadi yang di wilayah Dusun Kraton ini surutnya belakangan. Untuk terkini di Kraton ketinggian berapa yang paling parah? Yang paling dalam Melihat lebih dekat realita hidup perajin kain lurik yang mulai meredup, Nusantara Kini segera kembali. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Hadiah yang membawa cinta, hadiah yang memberi kedamaian, dan hadiah yang menghadirkan kebahagiaan semoga menjadi milik kita di hari Natal tahun ini. Saksikan Malaikat Kertas, Rabu 25 Desember pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, hanya di JTV. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti Sumampir, Surabaya. Total seberat 1 kg dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
Guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait TPA Landfill 2026, pemerintah Kota Tangerang mulai menata ulang TPA Rawakucing. Pengelolaan sampah berbasis teknologi pun kini digunakan guna memanfaatkan sampah untuk didaur ulang. Guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi nasional Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang mewajibkan TPA Landfill sudah tidak ada lagi di tahun 2026, pemerintah Kota Tangerang, Banten mulai menata ulang keberadaan tempat pembuangan sampah akhir TPA Rawakucing. Pengelolaan sampah berbasis teknologi kini digunakan untuk memanfaatkan sampah untuk didaur ulang yang memiliki nilai ekonomi seperti pupuk dan bahan bakar padat. Masalah banjir, macet, dan pengelolaan sampah kerap terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Kota Tangerang pun tidak luput dari permasalahan pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Tangerang mencoba teknologi Refuse Derived Fuel atau RFD di TPA Rawakucing, Neglasari, Kota Tangerang. Sejumlah petugas nampak memilah dan mengurai sampah ke mesin RDF ini yang nantinya hasil dari pengelolaan sampah ini akan memiliki nilai ekonomi seperti pupuk dan juga bahan bakar padat yang dihasilkan dari mesin RDF tersebut. Tata ulang TPA, memining lahannya, ya sampahnya berkurang, TPA-nya menjadi semakin baik dan Pemda kembali bisa memanfaatkan lahan ini untuk hal yang lebih produktif. Ini bagian dari strategi kita untuk menutup TPA Rawakucing ini. Karena sesuai dengan arahan Menteri Lingkungan Hidup dalam Rakornas pengelolaan sampah yang dilaksanakan minggu lalu, salah satu perintah Bapak Presiden adalah TPA Landfill itu harus sudah ditutup paling telat 2026. Pemerintah Kota Tangerang berharap dengan hadirnya teknologi RDF di TPA Rawakucing, volume sampah semakin berkurang di tahun 2026. Sehingga pemerintah Kota Tangerang dapat menutup keberadaan TPA Rawakucing. Hakin Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.